Kami di sini mulai itu sekitar pertengahan 2019. Pertama kami itu masih menggunakan pot-pot, polybag gitu. Nah kemudian belakangan ada bantuan dari Dinas KPKP berupa rak hidroponik. Untuk ide awalnya sendiri, saya pada waktu itu membaca satu artikel ada program bantuan rak hidroponik dari Dinas KPKP. Nah kemudian itu saya sampaikan kepada rekan-rekan dan disambut baik, sehingga kami pun bersurat. Sambil menunggu jawaban dari Dinas KPKP tadi, akhirnya kami inisiatif membuat tanaman non hidroponik dulu menggunakan bahan-bahan yang ada, yang bekas, sehingga muncullah itu. Kalau untuk saat ini itu sudah bermacam-macam ya. Yang pertama sayur-sayuran, kemudian ada semacam empon-empon, bumbu dapur, ada juga tanaman buah yang tabu lampot, dan kolam ikan. Kolam ikan itu juga ada kolam ikan hias, ikan koi gitu. Manfaatnya sih sebetulnya ya buat kita-kita juga, buat pegawai juga, buat PJLP juga bisa mendapatkan sayuran yang berkualitas, yang jelas itu bebas pestisida. Yang utama itu bebas pestisida, jadi sehat. Kemudian juga memanfaatkan lahan yang ada gitu. Dan di sini juga satu pembuktian bahwa menanam itu tidak harus punya lahan yang luas. Dengan keterbatasan lahan pun kita bisa menanam sebetulnya. Untuk setiap harinya ya seperti apa. Jadi kami di sini pengelolaan gedung ini kami memang dibantu oleh sekitar 94 personil ya, dari bermacam-macam background. Mungkin mereka di rumah, di kampung mereka punya keahlian untuk pertanian, ada yang perikanan. Nah, di sini kami terbantu sekali. Jadi mereka dengan keahliannya tersebut kami di sini sharing, kami di sini saling belajar ya. Jadi kami saling mengisi untuk pengelolaan di sini. Jadi teman-teman yang memang punya latar belakang itu kita kumpulin, kita punya jadwal di luar dari tupoksi mereka rutin. Mereka dari pagi mereka ada yang kegiatan untuk mulai dari menyiram tanaman ya, terus untuk membersihkan filter seperti itu. Dan itu sudah terjadwal rutin setiap hari kita lakukan. Bahkan untuk hari yang mungkin Sabtu Minggu pun juga kita di sini ada petugas PJLP yang memang standby di sini seperti teknisi. Kita libatkan semua. Jadi memang harapan kami ini dengan adanya rooftop garden ini salah satunya memberikan manfaat untuk teman-teman PJLP khususnya ya. Jadi mereka selain juga dengan langsung terjun langsung, teman-teman yang lain pun jadi ikut merasakan, ikut belajar di sini, dan harapan kami mereka bisa meniru ini di rumah gitu, di rumah. Kemudian mereka membudidayakan itu, dan syukur-syukur mereka bisa tetangga mereka melihat gitu ya, sampai akhirnya instruksi gubernur tentang pertanian perkotaan ini dapat tersampaikan ke masyarakat. Rooftop garden kami di sini itu menjalankan 2 instruksi gubernur yang sudah diundangkan, yaitu yang mengenai urban farming atau pertanian perkotaan dan juga pemilahan sampah. Kalau kita bicara rencana, tentu rencananya cukup banyak ya. Hanya memang kita akan mencoba satu persatu untuk bisa memenuhi semua. Yang pertama adalah kami mencoba memenuhi kebutuhan makanan bagi hewan air ikan, yaitu dengan beternak maggot. Tentunya beternak maggot ini kami mencoba untuk meminta pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Yang berikutnya lagi kami mencoba melakukan pemilahan sampah yang pada akhirnya sampah-sampah ini bisa menjadi pupuk, baik itu pupuk organik cair maupun pupuk organik padat
untuk kebutuhan tanaman, sehingga tanaman kami bisa bersifat organik, tidak bergantung kepada kimia lagi. Ya gini kan ini kan bukan tanaman yang sengaja ditanam. Ya kan ngeliatin ada berantakan atau apa, kira-kiranya tanaman yang kagak ditanam atau jelek lah itu dibuang aja. Pokoknya harus rapi lah, rawat lah. Kalau untuk kendala, ya kendala itu kita tuh emang kekurangan media tanamnya Pak, tanah, skam. Ada, makanya kita sekarang tuh manfaatin limbah pantry Pak. Ya limbah pantry kita olah jadi ada yang jadi POC di situ, ada yang sampah taman kita jadiin pupuk kompos. Ya harapan saya sih ke depannya ini tanaman-tanaman tuh biar tambah banyak, tambah bagus, buah-buahan, sayur-sayurannya juga tambah banyak lagi Pak. Kalau yang pada main ke sini itu udah kayak bukan di kantor gitu Pak, kayak di rumah lah, kayak di kampung-kampung kayak gitu lah. Kebetulan dengan kondisi yang saat ini ya, kita pandemi seperti ini, saya pikir salah satu solusi kita membantu pemerintah dalam ketahanan pangan itu ya ini yang pemerintah atau Gubernur DKI Jakarta sedang instruksikan ya. Jadi dengan adanya pertanian perkotaan ini kita bisa menghasilkan sendiri. Harapan kami dengan urban farming ini adalah teman-teman bisa melakukan pembudidayaan sendiri di rumah untuk kemandirian dalam pangan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Di samping itu, kepada pegawai di lingkungan Cipta Karya, jadi mulai terbiasa untuk melakukan pemilahan sampah yang pada akhirnya akan membuat kerja dari kami selaku pengelola itu lebih efisien dan efektif guna mendukung pertanian urban farming ini. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata tidak bisa menanam karena kekurangan lahan sebetulnya. Dengan adanya teknologi pertanian menanam gitu, itu bisa kita mendapatkan sesuatu yang satu sehat utamanya kan. Terus puas karena hasil sendiri. Jangan ada kata, saya nggak punya lahan, nggak ada. Semua bisa, semua pasti bisa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow dan subscribe media sosial kami ya, agar tidak ketinggalan berbagai informasi terkait Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Punya pertanyaan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.